Alam semesta ini yang sangat kompleks. Secara natural kita bingung. Ada banyak sekali misteri yang tidak terjawab. Mungkin alam semesta ini tidak hanya natural sifatnya. Ada banyak yang supernatural, di luar yang dijangkau oleh akal pikiran. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Mari menghabiskan malam hari ini dengan belajar. Nawaitunya pokoknya menetapi kewajiban belajar. Paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, sebesar apa nanti manfaatnya, kita pasrahkan saja pada Allah. Yang penting kita sinau belajar. Semoga tidak ada yang merasa bosan, merasa jenuh, merasa apalagi. Karena penyakitnya orang yang sudah memulai itu biasanya bosan. Kalau yang baru mulai biasanya masih semangat-semangatnya. Tapi yang sudah mengulang-ulang, mungkin untuk yang kesekian kalinya, biasanya mulai tumbuh rasa bosan. Itulah mengapa dalam agama istiqomah itu levelnya tinggi. Bahkan dianggap khairum min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 keramat, 1000 karomah. Baik, dan malam hari ini kita masih ada di tema sudut pandang yang berbeda. Ini istilah dalam judul ini semoga bisa dipahami benar ya. Karena memang yang kita bahas malam hari ini mungkin ada yang teman-teman tidak cocok, tidak setuju. Tapi ada yang sudut pandangnya seperti itu. Jadi memang tidak gampang, perlu latihan untuk kita mendengarkan yang berbeda. Mungkin termasuk malam hari ini. Meskipun pada prinsipnya saya yakin kita semua yang beragama, ya kecuali orang-orang tertentu, pasti akan menerima realitas yang malam hari ini kita bahas, yang kita kenal sebagai supernaturalisme atau realitas supernatural. Itu mungkin kalau di bahasa Arab kan mungkin semacam kepercayaan, keimanan pada yang gaib, yang di luar jangkauan panca indera kita. Kalau dalam agama ini sesuatu yang urgent, yang vital. Karena sebagian besar entitas keimanan dalam agama itu sifatnya gaib, di luar jangkauan panca indera kita. Maka malam hari ini kita belajar itu sebenarnya. Meskipun saya belum masuk terlalu dalam ke yang perspektif Islamnya ya. Nanti dari perspektif Islam apalagi tasawuf itu wawasan tentang alam gaib ini luas sekali, macam-macam. Malam hari ini kita masuk di pinggir-pinggirnya dengan beberapa pandangan filosofis tentang yang supernatural ini. Jadi malam hari ini kita keluar ring sebentar. Kita belajar apa dan bagaimana perspektifnya para filosof tertentu. Mungkin agak bau-bau antropologi, bau-bau sosiologi agama, untuk membahas supernaturalisme ini malam hari ini. Baik, dan tidak boleh baper ya. Tidak cocok ya tidak apa-apa. Kok beda dengan pandanganmu ya tidak apa-apa. Wong ini memang cara pandang yang berbeda. Kalau materinya sangat memberatimu, membuat kamu overthinking, ya tinggalkan saja, tidak apa-apa. Wong ini niatnya mencari kemudahan dengan ilmu. Kadang-kadang memang jatuhnya sebaliknya karena sikap mental kita yang tidak pas. Maka ya wong ini belajar bersama. Belajar itu kan bisa masuk, bisa tidak masuk. Jangan khawatir, ini bukan fatwa, jadi kalian tenang saja. Tidak wajib harus ikut. Nah, yang penting paham. Nah, kalau sudah paham, silahkan dipegangi sendiri. Yang kalian yakini yang mana.
Baik, kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Supernaturalisme. Ada yang bilang bedanya peradaban Barat dengan peradaban agama-agama termasuk Islam dalam memahami alam itu, kalau Barat modern yang terkenal dengan antroposentrisnya, dengan kecanggihan ilmu pengetahuannya, hanya menerima alam fisik. Yang gaib, yang metafisik tidak diterima. Tidak diterima dalam arti tidak bisa masuk dunia ilmu. Karena ilmu itu hanya bisa hal-hal yang masuk akal atau bisa diakses oleh panca indera. Barang gaib tidak bisa jadi ilmu, bisanya hanya diyakini saja. Makanya orang Barat dikenal punya cara berpikir namanya positivisme. Positivisme itu hanya percaya yang masuk akal dan yang ada faktanya. Kalau tidak ada faktanya, dia tidak akan terima. Jadi kalau kalian misalnya ada berita apa, terus fotonya mana, videonya mana, nggak ada fotonya, nggak ada videonya, pasti hoax. Nanti kalau kalian ngejar fakta dan hanya fakta yang kalian terima, ini cara berpikir seperti ini namanya positivisme. Mungkin tidak salah, tapi alam ini tidak hanya yang bisa diakses oleh panca indera, tidak hanya yang fisik, tapi ada juga yang metafisik. Dalam Islam misalnya, alam semesta ini tidak hanya yang kelihatan, yang bisa kita jangkau dengan panca indera kita, tapi juga ada yang tidak terjangkau. Ada alam syahadah, ada alam ghaib. Sementara versi Barat modern tadi, alam itu ya yang syahadah saja. Tadi saya singgung sedikit, apalagi dalam tasawuf itu yang ghaib itu levelnya banyak sekali. Nanti ada alam jabarut, alam malakut, alam ahadiyah, alam panjang. Cuma saya tidak akan bahas itu malam hari ini, kapan-kapan. Kalau kira-kira makommu sudah nyampe, khawatirnya salah paham. Baik, jadi ada alam ghaib, ada alam syahadah. Malam hari ini kita belajar yang alam ghaib ini. Kalau tadi saya sebut Barat, sebenarnya lebih pasnya Barat modern. Barat lama itu ya, dalam agama-agama itu juga sebenarnya percaya pada yang metafisik, pada yang supernatural ini. Meskipun unsur-unsurnya mungkin beda-beda, tapi kategori-kategorinya sama. Baik ya, bismillah. Bismillah lagi bolak-balik. Sekarang kita lihat, supernatural itu apa sih? Definisi dari kata-katanya, ya natural itu kan yang alami. Maka supernatural itu fenomena atau entitas di luar nature, di luar yang alami. Yang alami boleh teman-teman artikan yang normal. Jadi ada entitas. Entitas itu sesuatu, begitu saja lah ya. Ada sesuatu atau ada fenomena yang ini di luar jangkauan nature, di luar jangkauan hukum alam. Secara umum nanti ada yang menyebut jenisnya 3. Kalau ini dari Thomas Aquinas. Ada above nature, ada beyond nature, ada against nature. Above nature itu yang di atas yang alami. Jadi yang alami-alami itu di bawahnya. Mungkin berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan malaikat yang ngatur alam dan lain sebagainya.
Ada yang beyond nature. Beyond itu ada di baliknya. Kalau ini kan alam yang kelihatan. Nah ini di balik itu ada, di dimensi yang berbeda. Jadi ada lapisan alam yang lain, beyond nature. Mungkin kalau dalam pemahaman kita mungkin mirip seperti dunianya jin, dunianya setan dan lain sebagainya, hantu-hantu mungkin dan lain sebagainya. Beyond nature. Ada yang against nature. Against nature itu mungkin bersama kita, bareng kita, ada di sekeliling kita, tapi luar biasa, sifatnya di luar hukum alam. Misalnya kita lihat ada orang bisa jalan di atas air, atau bisa terbang. Tidak pakai pesen tiket pesawat, pokoknya bisa terbang. Tidak pakai kapal, bisa jalan di atas air. Itu against nature. Secara natural harusnya tidak bisa, tapi kok bisa ya? Itu berarti against nature. Jadi ada yang bareng kita, tapi secara hukum alam tabrakan tidak mungkin harusnya, tapi kok bisa ya? Itu namanya against nature. Ada yang beyond nature, kita tidak bisa mengakses. Di balik dunia ini ada mungkin makhluk-makhluk dunia alam yang berlapis-lapis. Makanya saya kemarin membaca itu, sebenarnya Al-Quran itu sudah lama kenal alam yang berlapis-lapis. Kalau dalam bahasa film-film superhero itu multiverse. Jadi makanya kita kalau membaca hamdalah kan alhamdulillahi robbil alamin. Alamin itu alam yang banyak. Jadi alam yang banyak itu kan mungkin makna simpelnya itu ada multiverse. Oh, itu dalile Marvel berarti ya. Ada multiverse-nya, ada alam yang berlipat-lipat ya, meskipun cara pandangnya berbeda. Jadi itu yang disebut beyond nature. Ada yang above nature, mengatasi kita. Biasanya ya kalau di agama-agama kuno ada dewa-dewa itu. Kalau kita kenalnya Tuhan, itu above nature. Nah, alam supernatural itu sesuatu yang tidak selaras dengan hukum alam. Jenisnya 3: above nature, beyond nature, dan against nature. Baik, kita lanjutkan lagi. Dari situ terus muncul namanya supernaturalisme. Satu cara pandang terhadap dunia yang tidak berhenti pada nature, tapi juga melintas ke beyond nature, above nature, dan against nature tadi. Jadi cara kita hidup dengan mindset ini, ada yang natural, ada yang supernatural. Nanti ada orang itu yang natural saja, kayak tadi barat modern dengan positivismenya. Yang tidak natural dia tidak percaya, atau dikejar dengan cara berpikir natural. Ada orang yang kebalikannya, malah tidak percaya yang natural, percayanya yang supernatural saja. Nah ini juga tidak lengkap. Hidup ini ya ada fisik, ada metafisik. Ada yang natural, ada yang supernatural. Karena ada orang itu yang mikirnya pokoknya serba supernatural. Ada apa-apa mikirnya supernatural. Nanti tetangganya jualan kok laris. Wih, pesugihan apa itu yang dipakai ya. Pikiranmu gitu. Ada temenmu gonta-ganti pacar, cakep-cakep semua. Wah, ini mesti pakai haji-haji pengasihan apa dia ini. Pikiranmu ke situ terus. Ada angin lewat saja. Wah, ini penghuninya menyapa kita. Nah, kayak ini namanya semuanya ditafsirkan serba supernatural. Ya mungkin ada hal-hal supernatural itu ya, tapi tidak semuanya kita tafsir ke sana. Sebagaimana Barat tidak percaya yang supernatural, dia percaya yang natural saja. Itu yang saya sebut tidak lengkap, tidak utuh. Nanti ada alasannya kenapa manusia kok kemudian mengarah pada yang supernatural. Tapi
Pertama kita pahami ini dulu. Jadi satu cara pandang dunia yang menerima hal-hal supernatural, baik itu Tuhan, dewa, roh, malaikat, setan, mukjizat, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman masih percaya ini semua, ya berarti percaya dengan yang supernatural. Kalau sains kita juga percaya, ya berarti utuh, kita lengkap. Alamul ghaibi wasyahadah, alam ghaib dan alam syahadah. Nah, tentang yang supernatural ini ya biasanya masing-masing budaya, termasuk masing-masing agama, punya interpretasi sendiri, punya kepercayaannya sendiri-sendiri. Ya tentu saja beda-beda entitasnya, pemahaman dan pemaknaannya beda-beda. Ini yang biasanya jadi lahan garapannya mahasiswa, mengkomparasi antara budaya supernatural, agama apa dengan apa, budaya apa dengan apa. Setiap agama pasti punya tradisi dan budaya supernatural ini. Setiap budaya-budaya, bahkan barat sekalipun, kalian boleh ke negara-negara barat coba cari kepercayaan yang jenisnya supernatural, pasti juga masih banyak. Buktinya film horor juga masih banyak yang diproduksi oleh barat, masih laku juga. Apalagi di Indonesia, film horor itu sangat laku. Imbas dari kepercayaan pada supernatural. Orang percaya realitas itu ada, ya cuma karena gaib kita tidak bisa mengakses. Karena penasaran, terus kita nonton film horor. Nah, di situ ada gambarnya. Baik, jadi alam ini ada gaib, ada syahadah. Supernaturalisme itu sejenis mindset, cara pandang, world view kita dalam hidup ini. Asumsinya apa? Kok orang percaya pada yang supernatural? Secara umum cara pandang tadi begini asumsinya. Alam semesta ini yang sangat kompleks. Dari masa lalu ada misteri, dari masa kini ada ketidakpahaman, dari masa depan ada yang masih belum terjangkau. Secara natural kita bingung. Ada banyak sekali misteri yang tidak terjawab. Kebingungan kita itu nanti melahirkan konklusi bahwa mungkin alam semesta ini tidak hanya natural sifatnya. Ada banyak yang supernatural di luar yang dijangkau oleh akal pikiran. Jadi ini kepercayaan pada yang supernatural ini berawal dari kesadaran bahwa ada banyak misteri yang tidak bisa kita pecahkan dengan pikiran kita. Maunya sih kita tidak percaya, yang tidak masuk akal, tapi faktanya banyak. Itu yang membuat orang tidak bisa lepas dari kepercayaan pada yang supernatural ini. Dalam hidup ini yang aneh-aneh banyak. Kalian kalau nonton TikTok atau nonton video kan kadang ketemu itu yang aneh-aneh, tidak masuk akal. Nah, hal ini membuat kita berkesimpulan mungkin ada memang entitas supernatural itu yang beyond, yang above, yang against. Berarti hidup ini ya tidak selalu bisa dijangkau oleh akal pikiran normal kita. Nah, nanti pelan-pelan ya kita dari sini dulu masuknya. Nanti ada meluas secara luar biasa pandangan supernatural ini. Yang penting kita sadari, oh ternyata akal pikiran kita itu sering terbatas untuk memahami misteri. Kemungkinan memang ada yang supernatural itu, hanya saja kita tidak nyampe. Buktinya apa? Banyak saksi, banyak fakta. Sederhananya itu, untuk percaya pada yang supernatural. Baik, sebelum lebih dalam,
Kita bedakan dulu sebentar ya antara naturalisme, supernaturalisme, dan humanisme. Ini cara pandang yang agak berbeda. Yang satu titik tekannya pada alam, yang satu titik tekannya pada yang gaib tadi, yang satu titik tekannya pada manusianya. Nah, saya tidak tahu kalian lebih prefer yang mana. Ayo dicek ya. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme ini seperti barat modern yang positivistik tadi. Jadi alam semesta itu ya seperti adanya yang bisa kita jangkau dengan panca indera. Dia punya mekanisme sendiri, dia punya hukum alam sendiri. Termasuk manusia. Manusia kena kaidah sunatullah, hukum alam. Orang yang berpandangan naturalis, dia akan berusaha bagaimana caranya saya hidup selaras dengan alam. Karena aku ini bagian dari alam. Ajaran seperti ini kemarin mungkin bisa ditengok ketika kita mengkaji Zen, Buddhisme, dan juga Taoisme. Jadi ini yang disebut naturalisme. Kalau digambar seperti itu, yang melingkupi semuanya itu alam. Manusia bagian dari alam. Tuhan sejauh dipahami oleh manusia. Jadi Tuhan ada di tengah. Jadi pandangan ini namanya naturalisme. Sampai level tertentu mungkin benar naturalisme ini. Ya, saya tidak ingin mana yang paling benar, tapi ada levelnya sendiri, ada tingkatannya sendiri. Ya kita memang kadang hidup ini ya harus memedomani nature, hukum alam. Kalau lapar ya makan, ya kan? Kalau haus ya minum. Yang belum dapat minum boleh ngambil kalau masih ada. Ini kan mikirnya simpel, sederhana, sesuai nature. Pusatnya pada alam. Kalau sakit ya berobat, kalau dicubit ya sakit. Natural saja. Ini prinsip pertama. Bahkan manusia pun terkena hukum-hukum semesta, hukum alam. Berarti tugasnya manusia itu sebenarnya hidup selaras dengan alam semesta. Syukur-syukur bisa memperindahnya, seperti falsafah Jawa, memayu hayuning bawono. Ini namanya naturalisme. Cuma seperti saya bilang tadi, naturalisme saja mungkin reduktif, motong keseluruhan realitas. Karena dalam hidup ini mungkin ada yang supernatural. Maka kebalikannya naturalisme itu supernaturalisme. Kalau supernaturalisme, keyakinan bahwa justru alam ini diatur, dikendalikan, diarahkan oleh yang supernatural. Kalau kita yang beragama ya Tuhan. Tuhan itu kan supernatural, agama kuno ya dewa-dewa. Maka manusia tugasnya apa dalam pandangan supernatural ini? Kita ini punya tugas mengetahui apa sih keinginannya Tuhan dan menjalankannya. Nah, kalau kalian mindsetnya seperti ini, Pak, tugas saya hidup ini tahu kehendaknya Tuhan apa dan menjalankannya. Ini berarti bagian dari cara pandang dunia yang jenisnya supernatural. Kalau tadi yang natural kita menyelaraskan diri dengan alam, kalau yang supernatural kita menjalankan kehendaknya Tuhan. Kalian ada di mana saya tidak tahu. Mungkin di yang kedua ini, atau jangan-jangan tidak di dua-duanya. Kalian belum pernah mikir serius tentang ini.
Mindsetnya enggak tahu Pak, mindsetan hidup saya kayak biasanya saja. Nah, ini yang kedua. Jadi Tuhan hierarkinya paling tinggi. Setelah itu manusia, setelah itu alam. Biasanya alam itu menyediakan fasilitas bagi manusia untuk menjalankan kehendaknya Tuhan. Jadi alam fasilitasnya, manusia agennya, Tuhan tujuannya. Ya Tuhan dalam tanda petik ya, semua agama, semua kepercayaan biasanya ada yang diposisikan sebagai Tuhan. Relasinya sama seperti ini. Nah, jadi ini supernatural. Tadi ada yang natural, ada yang supernatural, ada yang humanisme. Kalau ini tadi ada khas barat tadi. Kalau supernatural yang tertinggi Tuhan, natural yang tertinggi alam. Kalau humanisme yang tertinggi manusia. Jadi kesejahteraan manusia, kebahagiaan manusia harus jadi perhatian utama. Manusia harus senang, manusia harus sejahtera, manusia harus bahagia. Yang dipikir ini terus. Nah, mungkin kalian cara pandang seorang humanis. Yang ada di pikiranmu, bagaimana caranya saya bahagia, kita sebagai manusia bahagia dan baik. Apa yang paling membahagiakan kita, itulah yang kita jalankan, kita hidupkan. Nah, yang ketiga ini kita seorang humanis berarti. Humanis khas barat ya, nanti karena jenis-jenis humanisme banyak. Ada humanisme yang teistik. Pak, kalau humanisme teistik berarti yang nomor satu Tuhan. Enggak, Tuhan pun tidak nomor satu. Agama dan Tuhan dihadirkan dalam humanisme demi kesejahteraan, kebahagiaannya manusia juga. Jadi pokoknya yang dipikir pertama-tama manusia. Makanya peradaban barat itu disebut antroposentris, pusatnya pada manusia. Bahkan nanti alam itu seperti apa, ya kuncinya di manusia. Kalau manusianya tertib, tidak ngaco, ya alam lestari. Ya, kalau manusianya rusak, alam bisa rusak. Bahkan Tuhan itu, kalau versinya humanisme ya tergantung manusia kan, diimani atau tidak, dipercaya atau tidak. Manusia bisa menganggap Tuhan tidak ada, maka dia bebas melakukan apa saja. Manusia bisa menganggap alam itu disediakan sepenuhnya untuk dirinya, maka terus dieksploitasi habis-habisan. Banyak muncul masalah di sini. Nah, ada 3 world view, ada 3 cara pandang. Yang pertama naturalis, yang kedua supernaturalis, yang ketiga humanis. Saya mau bilang begini, sampai level tertentu 3 cara pandang ini relevan. Jadi relevan itu bisa kita jalankan 3-tiganya. Tapi begitu salah satunya agak berlebihan, misalnya yang naturalisme tidak mengakui yang supernatural, tidak mengakui humanisme, pokoknya satu-satunya yang dipercaya nature saja, ya nanti akan banyak yang hilang dalam hidup kita. Yang supernatural juga begitu, pokoknya hidup demi supernatural saja, melupakan dunianya, melupakan sesamanya, juga kacau nanti. Apalagi yang hanya mikir manusianya. Maka 3-3 ini kalau saja ya harus komplementer, saling mendukung. Kalian ya percaya sih, beriman pada yang supernatural, tapi kan bukan berarti hidupnya tidak natural, tidak peduli dengan alam. Dan bukan berarti melupakan kebahagiaanmu. Ayo bahagia di tengah alam yang lestari sambil menjalankan kehendaknya Tuhan. Nah, ini 3 cara pandang ini bisa kita simultankan jadi satu. Caranya gimana Pak? Ya pikiran dewe. Ya kalau dibahas satu-satu panjang. Kapan-kapan kita
balik ke naturalisme, humanisme jadi lengkap. Malam hari ini kita baru ke supernaturalnya dulu. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk pengantar konsepnya dulu ya. Terus, ini juga harus kita pahami dulu. Ada natural, unnatural, dan supernatural. Supernatural, natural, dan tidak natural. Ini beda. Supernatural tidak sekedar tidak natural, tidak alami. Jadi kalau tidak natural itu maksudnya tidak biasa, meskipun tidak bertentangan dengan hukum alam. Jadi misalnya kita punya teori kalau ikan itu selalu berenangnya ke hilir. Tapi ternyata ada di momen tertentu ikan itu yang berenang ke hulu. Ini kan tidak biasa. Tapi tetap dalam koridor hukum alam. Masih bisa dipahami. Hanya tidak biasa saja. Ada orang yang bisa makan sekali makan 10 piring. Saya kemarin lihat di YouTube itu ada orang perlombaan makan lombok. Oh, luar biasa itu. Ada yang habis 5 piring, ada yang habis 7 piring sekali tenggak lombok. Ini tidak natural, tapi masih belum supernatural. Jadi makanya kita harus bisa membedakan unnatural, tidak natural, supernatural, dan natural. Di situ saya contohkan ikan berenang ke hilir itu natural. Ikan berenang ke hulu tidak natural. Ikan salmon itu di waktu tertentu berenangnya ke hulu. Nah, kalau ada orang berjalan di atas air itu baru supernatural. Jadi kalau supernatural teorinya tidak masuk. Cara pandang kita tidak nyambung sudah. Tapi kalau orang misalnya bisa makan lombok sampai 10 piring sekali tenggak, itu kan secara teori mungkin saja kalau kondisi tubuhnya begini, kondisi mulutnya seperti ini sehingga dia tahan, dia membiasakannya sekian tahun sehingga ini bisa dijelaskan. Tapi orang jalan di atas air tanpa apa-apa sulit, pakai sain apapun tidak masuk. Gimana ya caranya? Seperti tiba-tiba Syekh Hasan Al-Basri nantang Robiah, yuk sholat yuk, terus sajadahnya digelar di atas air. Nah itu sulit, tidak masuk hukum alam. Makanya kita menyebutnya karomah, termasuk bagian yang supernatural. Terus sama Robiah malah disaingi, sajadahnya ditaruh di atas udara. Jadi meskipun terus Robiah bilang, sampean mau pamer karomah ya dengan sholat sajadahnya di atas air. Ini lebih hebat lagi nih di atas udara. Tapi apa yang kita lakukan ini hebat. Wong yo, kalau sekedar bisa jalan di atas air, ikan saja bisa. Kalau bisa di atas udara, burung juga bisa. Jadi kata Robiah ini tidak hebat. Tapi yo tetap dalam konteks manusia itu supernatural. Manusia yang tidak pakai alat apapun kok bisa terbang. Oh itu Superman itu. Luar biasa, supernatural. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan sekarang. Ini natural, ini tidak natural, tapi belum supernatural. Kalau yang itu supernatural. Jadi ketika sudah di luar hukum alam, tidak masuk teori kita tentang hal-hal yang fisik di muka bumi, itu sudah natural. Kalau tidak natural itu mungkin aneh saja. Nah, ada yang memandang begini, tidak natural atau supernatural itu kadang-kadang sifatnya subjektif. Nah, ini nanti bisa jadi bahan diskusi ya. Ada sesuatu yang mungkin orang zaman dulu menganggapnya, wah ini supernatural ini. Tapi sekarang biasa saja.
Ada yang aneh zaman dulu tapi sekarang biasa. Ada yang supernatural zaman dulu tapi sekarang biasa. Itu yang disebut asumsi ini. Jadi teori bahwa yang supernatural dan yang unnatural itu bisa saja sifatnya relatif. Zaman dulu ada orang ngobrol jarak jauh dengan barang seperti ini, itu rasanya kayak film kartun, kayak fiksi, tidak masuk akal. Tapi kemudian bisa. Oh, itu termasuk berarti dulu nganggapnya supernatural, sekarang bisa. Dulu kan untuk bisa ngobrol jarak jauh tanpa kabel, tanpa apa-apa, ada ilmunya, namanya telepati. Wah, pikiranku tak pindah ke sana. Kita bisa ngobrol jarak jauh. Sekarang bisa pakai HP, selesai, tidak perlu. Ini kan dulu luar biasa, tapi sekarang biasa. Makanya ada yang bilang namanya mukjizat itu sebenarnya alami saja, tapi hanya belum ketahuan hukum alamnya apa. Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar. Oh, itu luar biasa kan bayangan kita. Mungkin sekarang, wah, pemadam kebakaran itu dengan baju khusus tertentu masuk ke tempat kebakaran, dia tidak terbakar juga. Tapi pada zaman itu ya memang luar biasa hebohnya. Baik, kalau dulu Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah laut, nyebrang. Kita cuma beli tiket bisa nyebrang laut sekarang. Oke ya. Baik. Dulu Nabi Musa itu ngangkat tangannya keluar cahaya. Sekarang anak-anak nonton konser kan gitu, ngangkat tangannya keluar cahayanya, HP-nya ikut goyang-goyang. Wah, ya, itu mukjizatnya Nabi Musa. Dipakai sama anak-anak sekarang. Oke, baik ya. Ini cara berpikir asumsi ini bahwa enggak kok yang supernatural, tidak natural itu karena belum biasa saja. Nanti kalau ketemu rahasianya, oh iya. Jadi salah satu sudut pandang saja. Itu seperti ada pandangan ya gaib itu karena kita belum tahu. Kalau sudah tahu ya enggak gaib lagi. Jadi besok kalau sudah di akhirat kita semua sudah kiamat di surga ya, yang goib-goib kan sudah terbongkar semua, status goibnya sudah tidak goib lagi. Alam barzah itu goib, nanti kalau kita meninggal pindah ke alam barzah, ya sudah ketemu dengan alamnya, tidak goib lagi. Itu sama dengan teori ini bahwa yang supernatural, yang unnatural itu sifatnya bisa relatif, bisa subjektif. Hal biasa saja misalnya dilihat oleh adikmu atau anakmu yang masih balita, rasanya luar biasa. Sekedar balon bisa bunyi titut-titut, bagi dia itu supernatural, luar biasa itu. Bagi kamu biasa. Itu yang disebut subjektif. Baik, ini perspektif yang berbeda, boleh didiskusikan. Saya lanjutkan. Nah, nanti ada juga pembagian lower supernaturalism dan higher supernaturalism. Jadi supernatural level rendah dan supernatural level tinggi. Ini yang punya teori ini Rudolf Otto, ahli fenomenologi agama. Supernatural level rendah itu adalah kepercayaan pada supernatural yang sifatnya lebih duniawi. Ya di sekitar kita misalnya percaya pada hantu, takhayul-takhayul, mitos-mitos. Kayak di TV-TV itu bahasanya Otto lower supernaturalism. Lebih dekat memang dengan pengalaman manusia. Tapi di situ tidak ada refleksi-refleksi yang dalam dan rumit. Sementara ada supernatural yang higher, lebih tinggi. Biasanya melibatkan konsep-konsep yang lebih abstrak, seperti dalam agama-agama. Misalnya asal-usul alam semesta itu lebih rumit. Bagaimana desain alam semesta ini lebih rumit.
sistem metafisik di balik kerja alam itu kan supernatural juga, lebih detail, lebih rumit. Kalau kalian belajar filsafat cabang metafisika itu akan ketemu Hegel supernaturalism ini. Nah, sementara yang law itu ya membahas hantu-hantuan, cerita-cerita, mitos-mitos, pocong, kuntilanak, gondorwo, dan kawan-kawan. Lebih dekat dengan kita. Baik, jadi ini kategori-kategorinya. Ya, malam hari ini mungkin kita lebih ke Heidegger-nya ya. Yang law teman-teman sudah hafal lah itu. Tiap hari di sekelilingmu, di YouTube itu banyak sekali channel-channel yang ngajari ini. Jadi saya tidak perlu meng-highlight yang pertama, kalian sudah hafal, sudah paham. Nama-nama hantu, ciri-cirinya, watak-wataknya, itu kan kamu sudah hafal ya. Bedanya apa tuyul sama gondorwo sama apa gitu, kamu sudah hafal saking seringnya. Nah, malam hari ini kita agak Heidegger, kita lebih tinggi. Baik, ada juga kategori supranatural, itu ada istilah animisme dan animatisme. Kalau animatisme dari Robert Merritt tahun 90 diciptakan. Kalau yang animisme dari Edward Burnett Taylor, itu nulisnya salah, 1871 ya, bukan 2871. Ke masa depan kalau 2871. Jadi apa sih bedanya animatisme dengan animisme? Ini sama dengan bedanya dinamisme dan animisme. Animatisme itu seperti dinamisme. Di balik benda-benda ada dayanya. Jadi ada kekuatan supernaturalnya. Itu animatisme. Sementara kalau animisme, di balik benda-benda sesuatu tidak hanya daya, tapi ada rohnya. Animisme itu kan dari kata anime. Anima itu artinya roh. Saya tidak tahu hubungannya apa dengan anime. Ya kalian yang tiap hari nonton anime itu jangan-jangan film roh. Saya dulu waktu kecil itu kalau film kartun, tidak tahu di tempatnya teman-teman, kalau di Jawa Timur di tempat saya, film kartun itu menyebutnya film setan. Mungkin karena bentuknya aneh, mengerikan itu kan, kalau orang ya tidak persis kayak orang, terus disebut film setan. Nah, ini ada animisme dan animatisme. Animatisme itu di sebalik benda ada dayanya. Ya mungkin kalau prakteknya zaman dulu jimat-jimat. Kemudian ake, misalnya kalau kalian ada yang pakai ake, terus ini ake ini kalau saya pakai, Pak, wibawa saya. Itu animatisme namanya. Orang menyebutnya dinamisme. Kamu nulis pakai jimat, nanti racahnya bagaimana. Kalau kamu taruh di saku, wah siapa tidak jatuh cinta sama kamu. Wah, kalau ditulisannya ditulis nama orang yang kamu incer, wah itu mesti besok kelepek-kelepek itu. Ini animatisme namanya. Jadi di balik benda, kata-kata ada dayanya. Kalau animisme tidak hanya daya, di balik segala sesuatu ada rohnya. Bahkan di balik tempat bisa ada rohnya, di balik pohon bisa ada rohnya. Orang Jawa kadang menyebutnya danyangnya, penunggunya, dan lain sebagainya. Ini namanya animisme. Menarik, boleh didiskusikan. Ada yang bilang, meskipun hari ini mungkin kita agak melihat sebelah mata animatisme, animisme itu, kepercayaan ini sampai hari ini hidup. Dan ada loh dampak positifnya. Misalnya apa? Yang animatisme tadi membuatmu percaya diri misalnya, terus optimis, ada efek placebo-nya, terus kamu jadi tenang.
tenang saja, mesti aman. Saya sudah bawa jimat ini andalan saya. Ya, secara psikologis ada bantuannya juga. Dari sisi ini loh ya. Nah, kalau animisme ada manfaatnya juga. Percaya pada roh-roh apa. Kita lebih menghargai alam, lebih menghargai apa yang ada di sekeliling kita. Ini sisi positifnya ya. Urusan percaya tidak percaya kan di luar konteks itu. Tapi ada yang bilang, jangan dikira nenek moyang kita yang kita sebut animatis dan animis itu terus ngarang saja. Tapi ada fungsinya, ada maknanya dari situ. Nanti kita lihat ada luas fungsi dan makna dari supernatural. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.